Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi algoritma dan pemrograman pada bab yang pertama, yaitu membaca dan menulis algoritma dengan notasi algoritmik. Nah, kita mulai dulu dengan pembahasan algoritma. Nah, ini materi untuk mengingat-ingat pembahasan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini disebutkan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, teman-teman bisa melihat contoh algoritma eh, dengan kasus di sini adalah menara Harmoni dengan tiga piringan. Nah, kasus sudah pernah kita bahas di materi berpikir komputasional. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di situ ada dua macam penggambaran algoritma dari kasus tersebut. Nah, yang pertama bentuk visual, yang kedua adalah bentuk teks. Nah, dari kedua bentuk algoritma ini, kita bisa memahami bahwa algoritma itu adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang pertama di situ ada kata-kata urutan. Nah, maka di situ algoritma ini istrinya adalah langkah-langkah, gitu ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di mana langkah-langkah ini disusun secara logis dan sistematis, gitu ya. Nah, di buku Informatika kelas 10 disebutkan juga bahwa algoritma adalah suatu kumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Nah, di sini pemahaman algoritma di sini berkaitan dengan bagaimana algoritma digunakan dan diimplementasikan untuk membangun suatu program komputer. Nah, ini sesuai dengan pembahasan materi algoritma dan pemrograman. Nah, kemudian kalau teman-teman tanya bagaimana membuat algoritma, maka teman-teman diminta untuk memahami materi yang sebelumnya, yaitu materi berpikir komputasional. Nah, masih di buku eh, Informatika kelas 10 disebutkan juga bahwa algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seseorang untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan. Jadi di sini untuk membangun sebuah algoritma, teman-teman diminta untuk memahami dulu konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menuliskan atau membuat algoritma dalam bentuk gambar dan dalam bentuk teks. Tapi pertanyaannya adalah apakah notasi algoritma itu memang seperti itu? Gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Nah, di sini saya mengambil dari beberapa sumber disebutkan bahwa menurut Rinaldi Munir dalam buku Algoritma dan Pemrograman, notasi algoritma adalah desain berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong bahasa pemrograman apapun. Nah, di sini ada dua poin gitu ya, ada dua poin dari pernyataan yang dituliskan oleh Rinaldi Munir. Yang pertama adalah desain, kemudian yang kedua adalah tidak tergolong bahasa pemrograman apapun. Jadi pada prinsipnya algoritma ini bukan merupakan bahasa pemrograman. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah notasi algoritma adalah cara untuk menuliskan algoritma. Nah, itu desain tadi. Jadi desain di sini artinya adalah cara untuk menuliskan algoritma. Kemudian tidak tergolong bahasa pemrograman apapun. Artinya di situ notasi algoritma bukan bahasa pemrograman tertentu.
Nah, kemudian secara umum dalam dunia pemrograman, algoritma dapat dituliskan dalam beberapa notasi. Nah, salah satu contoh yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu notasi kalimat deskriptif, kemudian yang kedua diagram alir, kemudian yang ketiga adalah pseudokode. Tapi pada prinsipnya notasi algoritma ini ada banyak. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu notasi algoritma dengan kalimat deskriptif. Nah, notasi algoritma dengan kalimat deskriptif ditulis dengan bahasa manusia yang digunakan sehari-hari, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah natural language. Nah, bahasa yang digunakan bahasa apa? Bahasa apa saja? Bahasa apa saja, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin menggunakan bahasa Jawa pun masih bisa. Yang penting algoritma ini bisa dibaca oleh orang yang nanti akan membaca algoritma tersebut. Jadi kalau sama nanti yang akan membaca algoritma ini adalah orang Indonesia, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau algoritmanya mau dibaca oleh uh, orang lain yang sifatnya universal, nah kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian karakteristik yang kedua itu adalah langkah-langkah algoritmanya itu ditulis dalam kalimat deskriptif yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ya. Kemudian notasi algoritma yang paling sederhana ini dan paling mudah dipahami ini eh, sudah pernah kita lakukan sebenarnya, sudah pernah coba ketika kita mempelajari materi berpikir komputasional. Nah, kemudian berikutnya tidak memiliki aturan baku dalam penulisan deskripsi. Jadi notasi algoritma deskriptif ini adalah notasi yang mudah, sederhana karena menggunakan bahasa manusia yang kita pakai sehari-hari. Kemudian dia tidak memiliki aturan baku dalam penulisan deskripsinya. Nah, maka ketika kita membahas materi berpikir komputasional, kita tidak membahas mengenai teknis penulisan dari algoritmanya karena memang tidak ada aturan baku dalam penulisan algoritma dengan notasi deskriptif. Nah, kemudian bentuk notasi yang kedua itu adalah notasi algoritma diagram alir atau biasa disebut juga dengan istilah flowchart. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama, notasi algoritma ini dinyatakan dalam bentuk bagan atau dalam bentuk chart. Nah, runtutan langkah-langkah atau proses algoritma itu ditunjukkan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, biasanya simbolnya itu pada umumnya adalah simbol bidang geometris sederhana yang saling terhubung dengan garis panah, garis yang memiliki panah. Panah di sini menunjukkan arah dari alirannya. Nah, tidak ada aturan baku dalam penulisannya. Jadi penulisan perintah di dalam simbol-simbol flowchart tadi, kecuali setiap simbol itu mewakili satu jenis tindakan tertentu. Jadi untuk perintah yang dituliskan di dalam simbol itu bisa bebas, tapi penggunaan simbolnya itu sudah ditentukan. Nah, alur diagram alir bisa ditulis ke bawah atau bisa ditulis ke samping. Tapi umumnya algoritma itu ditulis ke bawah, gitu ya, ditulis ke bawah. Tapi kalau ditanya boleh ditulis ke samping, tidak boleh. Nah, contoh simbol-simbol yang dipakai di dalam notasi algoritma diagram alir adalah beberapa simbol ini. Ada yang simbolnya mirip seperti kapsul. Ini kita biasa menyebutnya dengan istilah terminator. Digunakan untuk membuka dan mengakhiri algoritma. Biasanya teks yang ada di dalam simbol terminator ini adalah start atau mulai. Kemudian ada juga end atau selesai. Kemudian simbol yang kedua ada simbol garis dengan anak panah.
kita biasa menyebutnya istilah flow line. Ini menunjukkan arah aliran algoritma. Kemudian ada yang berbentuk persegi panjang. Ini adalah proses berisi kalkulasi, deklarasi, atau pemrosesan apapun. Kemudian yang berikutnya ada yang simbolnya jajar genjang. Ini digunakan untuk input output, berisi instruksi untuk memasukkan suatu nilai atau menampilkan keluaran dari suatu proses. Kemudian ada simbol belah ketupat. Ini namanya adalah pemilihan, simbol pemilihan. Digunakan untuk melakukan pengujian kondisi. Biasanya di sini digunakan pada struktur percabangan atau struktur perulangan. Nah, biasanya simbol pemilihan ini berisi pernyataan pengujian kondisi. Contohnya adalah X lebih besar 0. Nah, nanti simbol ini akan menghasilkan salah satu dari keluaran. Apakah benar, apakah salah. Nah, benar dan salah mengacu pada pernyataan kondisi yang dituliskan di dalam simbol tersebut. Kemudian simbol yang lain ada simbol segi 6 yang bentuknya agak memanjang. Nah, ini biasa kita sebut dengan simbol perulangan. Ada yang spesifik menyebutkan ini adalah simbol perulangan untuk for. Nah, biasanya simbol perulangan ini dipakainya untuk melakukan struktur atau menuliskan struktur perulangan. Biasanya berisi inisialisasi untuk melakukan perulangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah notasi algoritma dalam bentuk pseudokode. Nah, di situ ada kata-kata pseudocode. Nah, pseudocode, pseudo itu artinya mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Jadi bisa diartikan secara kasar itu mirip-mirip kode. Nah, notasi ini dinyatakan dalam bentuk natural language atau bahasa sehari-hari, bahasa manusia, dengan penulisannya dibuat menyerupai dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, notasi dibuat singkat dan sederhana. Kadang menggunakan perintah dalam bahasa pemrograman tertentu, tapi ditulis dengan tidak mengikuti aturan penulisannya. Karena setiap bahasa pemrograman itu memiliki aturan penulisan yang berbeda-beda, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah sintak. Nah, penulisan notasi algoritma pseudocode ini menggunakan perintah dalam bahasa pemrograman tertentu, tapi ditulisnya tidak mengikuti kaidah penulisannya atau sintak-sintaknya. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu karakteristik dari notasi algoritma pseudocode ini adalah mudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kenapa? Nah, di sini karena notasinya itu memiliki korespondensi atau memiliki kemiripan dengan bahasa pemrograman tertentu, sehingga ini memudahkan si programmernya untuk menerjemahkan algoritma ke dalam kode programnya. Nah, kemudian tidak ada aturan baku dalam penulisan pseudocode. Yang penting perintahnya tidak membingungkan. Hal ini sama dengan notasi algoritma yang lain. Pada prinsipnya tidak ada aturan baku dalam penulisan algoritma. Yang penting tidak membingungkan. Nah, di sini ada contoh perbandingan kalimat deskriptif, notasi algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif, diagram alir, dan pseudokode untuk satu permasalahan yang sama, yaitu menghitung keliling lingkaran. Nah, untuk kalimat deskriptif dalam bidang dalam bidang bahasa pemrograman, biasanya kita menuliskannya dalam 3 bagian. Hal ini untuk memudahkan algoritma ini untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Namun ini bukan sesuatu yang harus dituliskan, ya, bukan sesuatu yang harus dituliskan. Nah, 3 bagian itu apa saja? Yaitu program untuk menunjukkan nama program, kemudian deklarasi untuk menunjukkan variabel dan tipe variabel yang dibutuhkan, kemudian algoritma. Jadi nanti dia
berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tapi ini bukan sesuatu yang pakem gitu, sesuatu yang wajib ada. Nah, tapi ini hanya untuk memudahkan kita untuk menerjemahkan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk kalimat deskriptif, yang bagian pertama adalah program. Di sini untuk menuliskan judul program atau deskripsi dari programnya. Contohnya di sini adalah menghitung keliling lingkaran. Kemudian bagian deklarasi untuk menuliskan variabel apa saja yang dibutuhkan dan tipe datanya. Contohnya di sini variabel yang dibutuhkan untuk menghitung keliling lingkaran adalah yang pertama adalah R, tipenya adalah bilangan bulat, kemudian K besar, K kapital untuk menyimpan hasil ekspresi matematika dari penghitungan keliling lingkaran tadi. Dia tipenya adalah bilangan pecahan, kemudian Pi nilainya 3,14. Nah, kemudian algoritmanya, langkah yang pertama adalah baca R. Dan baca R di sini artinya kita butuh tahu nilai R-nya berapa. Nah, baca R ini harapannya baca R ini bisa diterjemahkan program itu meminta user untuk memasukkan nilai ke R-nya berapa, ke R-nya, ke variabel R. Jadi di sini baca R dari mana? Dari input user. Kemudian setelah R-nya diketahui, maka proses berikutnya adalah hitung keliling lingkarannya dengan dengan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. Kemudian langkah berikutnya adalah tampilkan K, kemudian selesai. Nah, kemudian bentuk lain dari notasi algoritma ini adalah dalam bentuk notasi diagram alir. Nah, di notasi diagram alir itu pasti diawali dengan perintah mulai, kemudian selalu diakhiri dengan perintah selesai. Nah, diawali dari perintah mulai dengan simbol, harusnya ini simbolnya seperti kapsul gitu ya teman-teman ya. Jadi harusnya ini kurang melengkung sepertinya. Nah, ini adalah simbol terminator. Keterangannya di sini adalah mulai. Kemudian berikutnya adalah proses. Jadi, karena dia bentuknya kotak, maka dia adalah proses. Nah, proses di sini adalah deklarasi variabel. Deklarasi tadi, ya, ada R, ada K, dan ada Pi. Kemudian langkah berikutnya adalah masukkan nilai R. Nah, di sini input, gitu ya. Perintahnya masukkan, berarti dia input, maka simbolnya adalah jajar genjang. Kemudian setelah R-nya diketahui, setelah user masukkan nilai ke dalam R, maka proses berikutnya adalah hitung keliling lingkaran. Nah, hitung di sini adalah proses, maka bentuknya dia adalah persegi panjang. Nah, keterangannya di situ adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Kemudian setelah prosesnya dikerjakan, maka tampilkan hasilnya. Nah, tampilkan K. K di sini adalah tempat untuk menyimpan hasil operasi 2 kali Pi kali R. Nah, karena dia perintahnya adalah tampilkan atau output, maka bentuk simbolnya adalah jajar genjang. Kemudian diakhiri dengan simbol terminator lagi dengan keterangan selesai. Nah, kemudian bentuk yang ketiga yaitu notasi dalam bentuk pseudokode. Nah, di sini format bagiannya itu mirip dengan yang kalimat deskriptif ya, teman-teman. Karena di sini agar kita buat agar memudahkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini diawali dari program sama seperti kalimat deskriptif, menunjukkan nama programnya apa atau deskripsi programnya apa. Kemudian deklarasi. Nah, di deklarasi ini kita sudah menuliskannya itu mirip-mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, contohnya apa? Contohnya di situ R itu dideklarasikan dengan tipe data in. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman C++, in ini adalah bilangan bulat. Kemudian K kapital di sini dideklarasikan dengan tipe data float. Nah, ini kalau di bahasa C++, float ini tipe data untuk pecahan. Kemudian Pi
langsung diinisialisasi dengan nilai 3,14. Kemudian masuk ke algoritmanya, sama dengan notasi algoritma yang lain, dimulai dari perintah masukkan R. Gitu ya, masukkan R, kemudian langsung ke proses. Setelah R-nya diketahui, maka kerjakan proses. Prosesnya adalah K 2 kali Pi kali R. Nah, di sini ada simbol anak panah ya, ke sebelah dengan panahnya menuju ke K. Ini artinya proses hasil dari proses 2 kali Pi kali R ini akan disimpan ke dalam variabel K. Kemudian langkah berikutnya adalah tampilkan K, kemudian selesai. Nah, contoh yang lain di sini adalah kasus untuk menentukan bilangan terbesar dari dua bilangan. Nah, di sini deklarasi variabel atau variabel yang dibutuhkan di sini adalah X dan Y, di mana X dan Y di sini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, untuk kalimat deskriptif, notasi kalimat deskriptif itu dituliskannya seperti ini. X, Y, titik 2 bilangan bulat. Untuk yang pseudokode bisa dituliskan X, Y, titik 2 in. Kemudian langkah berikutnya adalah masukkan nilai X, gitu ya. Masukkan nilai Y. Nah, karena di situ ada perintah masukkan, maka dia adalah input gitu ya. Maka di diagram alir itu bentuknya adalah jajar genjang. Gitu ya, input maupun output di diagram alir itu dituliskannya dengan jajar genjang. Kemudian setelah masukkan perintah masukkan nilai X dan masukkan nilai Y, perintah berikutnya adalah atau langkah berikutnya adalah kondisi gitu ya, X lebih besar dari Y gitu ya, kondisi. Nah, di situ di kalimat deskriptif disebutkan bandingkan nilai X dan Y. Jika X lebih besar dari Y, maka tampilkan nilai terbesar sama dengan X gitu ya. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan tulis. Bandingkan nilai X dan Y. Jika X lebih besar dari Y, maka tampilkan nilai terbesar sama dengan X. Jika tidak, gitu ya, artinya kebalikan dari X lebih besar dari Y itu bernilai benar gitu ya. Jika tidak, tampilkan nilai terbesar sama dengan Y. Gitu ya. Kalau divisualkan dalam bentuk notasi diagram alir di sini, X lebih besar dari Y. Jika X-nya lebih besar, gitu ya, jika X-nya lebih besar, artinya pernyataan X lebih besar dari Y ini bernilai benar, gitu ya, maka tampilkan nilai terbesar sama dengan X. Namun, jika nilai X, jika kondisi X lebih besar dari Y ini bernilai salah, gitu ya, maka tampilkan nilai terbesar sama dengan Y. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ilustrasikan menggunakan atau kita simulasikan menggunakan angka ya teman-teman ya. Nah, sama di sini X-nya sama dengan 1. Kemudian Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, kita masuk ke pernyataan kondisi. X lebih besar Y. 1, X-nya tadi 1 ya. 1 lebih besar Y, di mana Y-nya sama dengan 2. 1 lebih besar 2. Nah, pernyataan ini bernilai salah. 1 lebih besar 2. 1 lebih besar 2. Kan salah pernyataannya. Maka, tampilkan nilai terbesar sama dengan Y, yaitu 2. Kemudian selesai. Nah, penulisan algoritma tersebut dalam bentuk pseudocode ini menggunakan perintah if. If X lebih besar Y, then tampilkan nilai terbesar adalah X. Else, tampilkan nilai terbesar adalah Y. Else ini artinya adalah jika X lebih besar Y tadi itu bernilai salah. Jadi kondisi ini X lebih besar dari Y atau kondisi di dalam simbol pemilihan ini itu hanya akan menghasilkan salah satu dari dua nilai, yaitu benar
atau salah. Jika benar, maka aksi benar dilakukan. Jika salah, maka aksi salah itu dilakukan. Nah, hal penting berikutnya adalah hal penting berkaitan dengan penulisan algoritma, penulisan notasi algoritma. Nah, yang pertama adalah algoritma yang ditulis merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pastikan algoritma yang teman-teman buat itu adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, algoritma tidak ditulis menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tidak ditulis menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tapi kalau mirip-mirip masih boleh. Sehingga nanti jadinya notasi algoritma pseudocode. Kemudian setiap langkah di dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Tidak boleh memiliki dua makna. Jadi perintahnya harus jelas, gitu ya, harus jelas dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Berikutnya, masukan harus terdefinisi dengan baik dan jelas. Masukan harus terdefinisi dengan baik dan jelas. Baik ini variabel yang dibutuhkan atau perintah input dan outputnya itu harus jelas, gitu, harus terdefinisi. Jadi kemudian juga harus konsisten. Jadi kalau di awal itu variabelnya namanya A kecil, maka selama algoritma ya namanya adalah A kecil semua. Begitu juga kalau nama deklarasi variabelnya itu luas, itu ya maka dari awal algoritma sampai akhir algoritma ya namanya tetap luas, tidak berganti-ganti jadi L kecil atau L besar atau tiba-tiba jadi luas lingkaran dan sebagainya. Berikutnya, algoritma harus menghasilkan keluaran yang jelas dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Berikutnya, algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah-langkah terbatas. Jadi algoritma harus berhenti. Dan setelah mengerjakan langkah-langkah tertentu, algoritma harus berhenti. Makanya ada di setiap akhir algoritma itu ada perintah selesai atau perintah end yang menunjukkan akhir dari algoritma. Artinya semua proses atau semua langkah sudah dikerjakan. Kemudian perintah di dalam algoritma harus mudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Apapun notasi algoritma yang nanti teman-teman gunakan, pastikan penulisannya itu memudahkan teman-teman untuk menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi pada prinsipnya program yang akan kita buat nanti itu akan mengacu pada algoritma. Maka di situ kata-katanya adalah menerjemahkan. Jadi nanti kode program yang akan kita buat itu adalah hasil dari menerjemahkan algoritma dalam notasi apapun ke dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, demikian adalah pembahasan materi algoritma dan pemrograman pada bab yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk belajar dan memahami materi ini. Dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.